Hai guys, sobat teman-teman pemirsa. Jumpa lagi dengan saya, Kipelet Asmoro. Saat ini saya Kipelet Asmoro akan menyampaikan ijazah ajian Jayeng Katong. Ajian Jayeng Katong ini dapat diamalkan oleh siapa saja yang bermaksud baik dan tidak untuk main-main. Dan untuk barang siapa yang ingin mengamalkan ajian Jayeng Katong ini, dapat menuliskan kobiltu di kolom komentar sebagai sambung sanad dalam dunia ilmu amalan, sebagai sambung sanad dalam dunia ilmu ajian. Ajian Jayeng Katong sudah tidak asing lagi didengar oleh para pendekar tempo dulu. Karena ajian ini adalah ilmu kanuragan yang dimiliki oleh Betara Katong yang sangat sakti mandraguna. Ajian ini banyak diminati oleh para pemburu ilmu kanuragan karena khasiatnya untuk memiliki banyak hodam atau perewangan yang dapat membantu segala hajat dan kepentingan para pendekar. Karena hodam perewangan dapat membantu segala kepentingan tuannya, seperti halnya pada zaman Nabi Sulaiman yang harus meminta bantuan wali jin untuk memindahkan istana Ratu Balkis. Demikian juga dalam legenda Roro Jaonggrang, legenda Gunung Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi hikayat dan cerita rakyat yang menggambarkan bahwa manusia di dunia memang disediakan para pembantu oleh Raja Alam Semesta yang disebut dengan hodam, baik berupa isim maupun rijatul gaib dari golongan jin dan malaikat, sangat tergantung pada kualitas manusianya masing-masing. Kemampuan menguasai hodam tersebut juga sangat tergantung pada bakat atau jodoh ataupun keistimewaan yang dianugerahkan Tuhan kepada seorang yang dipilihnya. Akan tapi tidak mustahil pula bila kemampuan tersebut dapat dipelajari secara umum, yang salah satunya seperti ajian Jayeng Katong. Ada pula yang menyebutkan bahwa Jayeng Katong adalah nama wewangian atau minyak wangi yang baunya harum, semerbak, dan sangat disukai bangsa lembut dan kegaiban. Bangsa jin dan malaikat sangat menyukainya di samping bau menyan, kayu gaharu, minyak zafaron, dan misik. Hingga akhirnya dalam era tertentu banyak yang memburu minyak pewangian yang kesebut minyak Jayeng Katong tersebut. Secara hakikat keilmuan, ya, bau wangian Jayeng Katong itu sendiri berasal dari bau gaib pancaran dari cakra sima, aura, dan harisma dari seorang yang memiliki tingkatan kekuatan yang sangat tinggi, hingga getarannya batinnya dapat ditangkap oleh radar gaib di alam astral jin dan malaikat. Hingga pada akhirnya banyak bangsa golongan tersebut merelakan diri mengabdi pada manusia yang memiliki kemampuan tersebut. Sebagaimana hikayat lama yang menceritakan adanya interaksi jin, kegaiban, dan manusia sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Ya. Sebagaimana cerita kisah Aladin, Jakatarup, Dewi Sri, dan lain sebagainya. Tata cara lelaku. Yang pertama, sediakan waktu 1 hari untuk lelaku puasa dan tidak tidur semalaman suntuk hingga terbit fajar di hari berikutnya. Kedua, pilihlah hari istimewa, yakni tepat pada hari penglahiran Anda sesuai dengan weton penanggalan Jawa. Jadi kalau Anda lahir pada hari Kamis Pon, lakukanlah puasa pada hari Kamis Pon. Dan puasa ini sifatnya pati geni, jadi nggak tidur semalaman dari sahur hingga terbit matahari besoknya, jadi sekitar 26 jaman. Ketiga, sebelum lelaku, kerjakan tepat pukul 12 malam untuk sesuci dari kotoran dohir dan batin dengan mandi besar. Jadi sebelum Anda puasa, sebelum sahur, lakukan mandi besar dengan keramas, mandi dengan kembang 7 rupa. Keempat, kemudian kerjakan 2 rakaat sholat hajat khusus, di mana pada rakaat pertama membaca ayat kursi sebanyak 3 kali setelah bacaan Al-Fatihah. Sedangkan pada rakaat kedua membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali setelah bacaan Al-Fatihah. Kelima, setelah selesai mengerjakan sholat hajat, dilanjutkan pembacaan doa ajian sebanyak 3 kali ulangan dengan penuh konsentrasi dan pengharapan. Keenam, disusul dengan makan sahur secara mutih dan minum
harus air putih tanpa pemanis. Jadi puasanya mutih ya. Selain patogeni, puasanya juga mutih. Ketujuh, lanjutkan keluar dari rumah untuk lelaku ngelowong. Tidak boleh berteduh di bawah atap rumah atau gedung apapun sambil tetap berpuasa hingga tiba saat pukul 12 malam di keesokan harinya. Puasa 24 jam penuh tanpa tidur semalaman dan berteduh di bawah atap rumah. Ya. Jadi ngelowong. Yang kedelapan, mengerjakan sholat wajib harus di tempat terbuka. Jadi Anda di tempat terbuka ya, tidak di bawah atap. Dan membaca amalan doa sebanyak 3 kali ulangan dalam satu hari ya. 3 kali ulangan dalam hati ya. Anda baca 3 kali ulangan doanya. Kesembilan, tepat pukul 12 malam hari kelahiran Anda, ketika dalam melaku tiba, Anda diwajibkan untuk membatalkan puasa dengan berbuka secara mutih. Ya. Setelah itu tetap lanjutkan lelaku ngelowong tanpa berteduh di bawah atap rumah hingga terbit fajar sambil membaca doa ajian sebanyak-banyaknya. Kesebelas, setelah saat fajar dan waktu sholat subuh tiba, Anda baru diperbolehkan kembali ke rumah untuk beristirahat tidur. Ke-12, ingat perbekalan alat sholat sebaiknya Anda bawa ketika lelaku ngelowong tersebut. Terlebih ketika selesai lelaku, doa ajian harus selalu dipelihara secara istiqomah setiap hari walaupun cuma sekali. Ya, itu biasanya setelah selesai sholat wajib atau setelah selesai sholat maghrib. Ya. Syukur bila kedua-duanya, satu kali setelah selesai sholat wajib, satu kali setelah selesai sholat maghrib, dan satu kali setelah selesai sholat subuh. Ya. Biasanya 2 kali itu paling afdol. Setelah selesai sholat subuh 1 kali, kemudian setelah selesai sholat maghrib 1 kali. Yang ke-11, bila memiliki kepentingan, kesulitan, masalah tertentu, bacalah doa ajian dengan penuh pengharapan akan pertolongan Allah. Amalan ajian Jayeng Katong yang dibaca adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mbok rando kasihan duwe anak lanang loro, cengar-cenger anangis ono satengahing pasar. Anangis anjaluk opo, anjaluk tumurune gandane si Jayeng Katong. Mongko tinurunan kang anggawa widadari 140. Ayo embanen aku junjungan derajatullah la ilaha illallah. Ya. Itu amalan ajiannya. Demikian dari saya, Kiperet Asmoro, ijazah ajian Jayeng Katong. Jangan lupa klik subscribe, klik like, tekan tombol lonceng, komentar, dan share ya. Terima kasih.